Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk sediaan, salah satu bentuk sediaan cair ya, yaitu bentuk sediaan emulsi. Nah, kali ini kita sudah masuk di part kedua mengenai sediaan emulsi, dan kita akan membahas mengenai salah satu bahan utama ya, bahan tambahan utama di dalam pembuatan emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Nah, bahan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahan emulgator atau yang dikenal juga dengan bahan emulsifier atau bahan pengemulsi. Nah, bahan emulgator itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan bahan tambahan utama dalam pembuatan sediaan emulsi yang digunakan untuk menstabilkan emulsi. Jadi kestabilan emulsi ini yang kita upayakan ya dalam pembuatan sediaannya adalah mempertahankan kestabilan fisikanya dengan mencegah penggabungan globul yang telah terbentuk ya. Nah, globul-globul yang terbentuk ini yang nantinya akan terdispersi di salah satu bagian komposisi cairan lainnya di dalam emulsi yang berfungsi sebagai medium pendispersi. Nah, pencegahan penggabungan globul-globul ini dengan bantuan emulgator, di mana emulgator ini dapat membentuk lapisan film ya di antara globul-globul tersebut sehingga menjadi penghalang pertemuan antar globul yang telah terbentuk. Itu ya tentu saja akan menghalangi proses penggabungan ya. Nah, seperti dengan bahan tambahan lainnya ya, emulgator tuh juga harus memenuhi syarat-syarat khusus sebagai bahan tambahan. Yang pertama itu dia harus kompatibel ya, dalam hal ini dia tidak bereaksi secara kimia ataupun tidak mempengaruhi bahan yang lainnya ketika dia ditambahkan di dalam formulasi. Kemudian tentu dia tidak toksik atau bersifat inert ya, tidak memberikan reaksi kimiawi pada tubuh ya. Kemudian karena dia adalah penstabil, maka dia juga harus memiliki stabilitas yang bagus ya di dalam setiap perlakuan dan penambahan bahan lainnya di dalam formulasi. Kemudian sebaiknya dia kalau punya bau, punya rasa ataupun dia memiliki warna tertentu, maka karakteristik organoleptisnya itu harus tidak mendominasi di dalam formula ya. Dalam hal ini dia tidak mempengaruhi penampilan formulanya. Kemudian selain itu syarat utamanya dia ya harus kompatibel dengan zat aktif, dalam hal ini tidak mengganggu stabilitas zat aktif serta tidak menyebabkan perubahan reaksi kimiawi pada zat aktif yang dapat mempengaruhi efikasi terapeutiknya ya. Nah, kemudian tentu seperti bahan tambahan yang lainnya, pengemulsi atau emulgator ini dia dapat terdiri dari beberapa bahan dengan fungsi yang beberapa bahan atau material dengan fungsi sebagai emulsifier atau pengemulsi. Nah, karena itu untuk memilih emulsi yang sesuai di dalam formula ada beberapa dasar dan pertimbangan yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama yaitu toksisitas yang mungkin timbul bila dipaparkan. Jadi kalau misalnya emulsifier yang kita gunakan bisa menyebabkan toksin, ya itu sebaiknya tidak dipilih di dalam penggunaan pengemulsi. Ya, kemudian secara kimiawi dia bersifat inert, tidak mengganggu tidak menimbulkan reaksi yang bisa menyebabkan gangguan pada zat aktif ataupun bahan lain di dalam formula. Kemudian tentu saja secara finansial harga lebih ekonomis lebih diharapkan ya di dalam industri, karena
meminimalkan modal itu sudah sering ya, dan sudah menjadi penilaian utama atau pertimbangan utama di dalam industri. Selain itu juga tipe emulsi yang akan dibuat. Jadi kan kemarin sudah dijelaskan ya beberapa tipe emulsi yang mungkin terbentuk dalam pembuatan sediaan emulsi. Nah, emulsifier yang digunakan ini harus menunjang pembentukan tipe tersebut. Jadi dia nanti orientasinya lebih banyak kemana, apakah ke fase airnya atau ke fase minyaknya ya, itu tergantung dari tipe emulsi yang akan dibuat. Kemudian shelf life yang diinginkan, jadi harapannya emulsifier yang digunakan itu bukan malah mengurangi waktu shelf life-nya, tapi justru sebaiknya ya dapat memenuhi shelf life seperti pada umumnya pada sediaan. Kemudian emulgator juga menjadi dasar pertimbangan pemilihannya adalah rute pemberiannya. Jadi apalagi kalau dia adalah rute oral ya, maka sebaiknya menggunakan emulgator yang secara oral dia dibolehkan untuk dikonsumsi ya. Nah, itu beberapa dasar pemilihan bahan pengemulsi. Nah, kemudian emulgator itu sendiri punya banyak karakteristik ya berdasarkan kerja dan sifatnya. Dia dibagi menjadi 3 jenis emulgator. Yang pertama surfaktan, yang kedua koloid hidrofil, dan yang ketiga partikel padat terbagi halus. Nah, mungkin kita sudah sering dengar ya dengan surfaktan ya. Jadi surfaktan ini adalah satu bahan aktif permukaan yang juga bisa berfungsi sebagai emulgator dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Nah, surfaktan ini bisa dari anion, kation ya, ataupun bisa dari turunan non-ion, yaitu bahan surfaktan yang mengandung, untuk anion ya, yang mengandung muatan negatif ya, ionnya ya. Kemudian yang kation itu surfaktan dengan muatan positif. Nah, ini biasanya surfaktan dengan muatan-muatan tertentu ini yang biasanya dipilih untuk menghasilkan electric double layer ya, untuk menstabilkan emulsi. Atau juga ada yang dikenal dengan Zwitter ion. Nanti kita lihat lebih lanjut ya, Zwitter ion surfaktan itu seperti apa. Kemudian koloid hidrofil ini merupakan emulgator yang bisa membentuk lapisan film multimolekuler yang terdispersi atau mengelilingi globul yang terdispersi ya. Nah, dalam hal ini dia bisa mencegah penggabungan globul dengan membuat atau membentuk suatu lapisan multimolekuler yang mengelilingi globul-globul yang sudah terbentuk, sehingga pertemuan antar globul bisa dihindari gitu ya. Dan ini beberapa contoh koloid hidrofil yang bisa digunakan, yaitu tragakan, NaCMC, dan PGA. Kemudian partikel padat terbagi halus ini adalah emulgator yang dapat membentuk lapisan film. Jadi kan kemarin beberapa usaha yang bisa mencegah penggabungan globul adalah dengan pembentukan lapisan film multimolekuler, monomolekuler ya, ataupun pembentukan lapisan partikel padat terbagi halus ya. Nah, di mana untuk partikel padat terbagi halus ini dia bisa membentuk satu lapisan partikel padat yang multimolekuler ataupun monomolekuler ya. Jadi bisa terbentuk dari beberapa molekul ataupun bisa juga terbentuk dari molekul tunggal ya.
Nah, nanti lapisan ini juga akan berada di permukaan globul yang terdispersi karena dia bisa terabsorpsi pada antar permukaan kedua fase ya. Jadi dia bisa berada di permukaan fase terdispersinya dan fase pendispersinya, sehingga bisa menghubungkan ya antara fase terdispersi dan pendispersi agar bisa menyebabkan adanya gaya tarik menarik ya, yang memungkinkan yang baik gitu ya antara fase terdispersi dan pendispersinya. Nah, kemudian emulgator berdasarkan sumbernya dia bisa dari bahan alam, bisa dari bahan alami yang kemudian diolah menjadi bahan sintetik atau dikenal dengan bahan semi sintetik, dan juga dari bahan sintetik. Nanti kita lihat terlebih lanjut ya apa saja bahan tersebut. Kemudian karakteristik emulgator berdasarkan mekanisme kerjanya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa ada emulgator yang bisa membentuk lapisan molekuler, yaitu lapisan yang bisa menghalangi penggabungan globul dengan menggunakan molekul tunggal. Terus ada juga yang lapisan multimolekuler ya, serta bisa membentuk lapisan partikel padat. Kemudian kalau yang dari surfaktan emulgator ya, dari jenis surfaktan itu dia bisa menurunkan tegangan antar muka antara fase terdispersi dan pendispersi, sehingga bisa terjadi bisa terjadi interaksi ya. Kemudian bisa membentuk lapisan penghalang ya, baik itu lapisan monomolekuler, multimolekuler atau yang lainnya. Kemudian ya yang terakhir untuk yang memiliki muatan baik itu anion maupun kation itu bisa membentuk lapisan rangkap listrik. Yang kemarin sudah dijelaskan sebelumnya ya, bagaimana mekanisme lapisan rangkap listrik itu terbentuk dan bagaimana dia menstabilkan sistem dispersi. Ya. Kemudian ini gambaran ya, saya analogikan beberapa gambaran bagaimana mekanisme-mekanisme yang terjadi di dalam penggunaan emulgator untuk menstabilkan emulsi. Nah, yang pertama untuk emulgator surfaktan yang bisa membentuk lapisan film monolayer pada antar molekul atau pada antar muka globul dan fase pendispersinya ya. Nah, kalian bisa lihat pada analog gambar yang tertera pada slide. Jadi yang lingkaran ini merupakan fase terdispersi. Dalam hal ini kalau kita lihat ya, ini adalah ini adalah tipe emulsi minyak dalam air ya. Nah, di mana minyaknya membentuk droplet atau globul yang di permukaannya ini mengandung muatan positif ya. Nah, kemudian ditambahkanlah emulgator, jadi ini namanya setup potensial ya, atau penentu ya, muatan penentu ya. Jadi kita akan menambahkan emulgator dengan muatan negatif ataupun positif tergantung dari muatan droplet awalnya, muatan awalnya ya, atau potensial zetanya. Nah, ini kemudian kita tambahkan emulgator bermuatan negatif ya. Nah, nanti dia bisa berikatan, kemudian nanti untuk yang muatan positif yang tidak bertemu dengan muatan negatif, dalam hal ini tidak semuanya ya, dia bisa berikatan, karena itu membentuklah lapisan rangkap listrik dan nantinya akan berikatan dengan fase airnya, muatan pada fase airnya ya. Kemudian yang koloid hidrofil ini bisa membentuk lapisan film multilayer ya.
Nah, biasanya juga dia bisa menyebabkan terjadinya peningkatan viskositas untuk merupakan salah satu usaha untuk mencegah pertemuan globul ya, pertemuan antar globul yang sudah terbentuk. Nah, ini beberapa bahan yang bisa digunakan ya untuk mencapai fungsi emulgator sebagai koloid hidrofil ya. Jadi bisa dari goma Arab ya, teragakan dan lainnya. Nanti kalian bisa lihat pada tabel tadi. Kemudian globul yang dibungkus atau dilindungi dengan emulgator dari partikel padat ya, atau partikel halus ya. Nah, partikel-partikel yang terbentuk ini bisa melindungi globul untuk mencegah pertemuan antar globul yang sudah terbentuk sebagai fase terdispersi, karena kemampuan partikel yang sudah terbentuk tadi oleh emulgator ini dapat teradsorpsi ya. Jadi dia bisa menjadi menjadi adsorbat yang kemudian teradsorpsi di permukaan globul seperti ini ya, hingga membentuk atau membungkus globul, membentuk lapisan film partikel. Kemudian, nah ini untuk golongan koloid hidrofil tadi ya, dari yang dari alami itu bisa dari teragakan, atau kalau yang dari sintetik bisa dari CMC ya. Nah, emulgator golongan koloid hidrofil ini dia dapat membentuk lapisan multimolekular tadi ya di sekeliling globul yang terdispersi. Nah, umumnya lapisan multimolekular ini karena dia beberapa lapisan, dia bersifat lebih kuat ya. Kemudian selain itu dia juga punya mekanisme meningkatkan viskositas sehingga sangat membantu untuk pencegahan pertemuan antar globul ya, yang bisa menambah atau meningkatkan ya kestabilan emulsi. Nah, kenapa dia bisa meningkatkan viskositas? Karena dia punya karakteristik pengembangan dalam air. Jadi ketika dia sudah dimasukkan dalam air, dia akan mengalami atau akan mengembang, apalagi pada peningkatan suhu yang dilakukan. Ya, kemudian untuk golongan zat terbagi halus, jadi emulgator yang digunakan ya, ini membentuk lapisan film baik itu mono ataupun multimolekular, yang itu tadi karena adanya kemampuan partikel yang terbentuk ini bisa teradsorpsi pada permukaan globul, dan sebagiannya juga teradsorpsi pada permukaan fase pendispersinya ya. Biasanya terdiri dari atau bahannya itu yaitu bentonit atau figum. Nah, kalau figum ini dia bisa mengadsorpsi air sehingga juga bisa membentuk gel. Jadi kalau untuk yang mau membuat emul gel atau emulsi dalam sistem gel, itu bisa menggunakan figum ya. Dan juga dia bisa berperan sebagai emulgator dengan sistem yang terbentuk yaitu tipe minyak dalam air. Kemudian untuk bentonit ini juga bisa sebagai emulgator baik itu untuk tipe minyak dalam air ataupun air dalam minyak. Nah, jadi zat yang terbagi halus ini atau partikel padat yang terbagi halus ini kemudian teradsorpsi di antara permukaan kedua fase ini, dia bisa mempertahankan atau menstabilkan fase terdispersi yang telah terbentuk dengan mencegah pengelompokan atau penggabungan globul ya. Karena kan umumnya ya kalau kita melakukan pengadukan itu akan memecah salah satu fase ya menjadi globul-globul, tapi kan fase yang pecah ini idealnya dia fleksibel ya. Dia fleksibel sehingga dia sangat mungkin untuk melakukan penggabungan kembali. Karena itu penggabungan ini dicegah dengan membentuk satu lapisan film di permukaannya ya. Ini yang dari bahan alam, jadi bisa dari polisakarida seperti akasia, teragakan ya,
Mungkin kalian sudah pernah melakukan pembuatan emulsi dengan bantuan gum, dengan metode gum, itu dari akasia ya. Nah, ini dari bahan alami, bisa dari starch atau amilum, jadi kandungan amilosa ataupun amilopektin dari suatu pati ya. Kemudian natrium alginat, pektin agar, dan lain-lain. Atau senyawa yang mengandung sterol seperti beeswax ya, yang paling sering digunakan. Nah, kita akan bahas sedikit ya mengenai eksipien atau bahan tambahan yang bisa digunakan sebagai emulgator secara materialnya ya. Nah, yang pertama gum arab yang dari turunan akasia tadi ya. Nah, gum arab ini paling banyak digunakan kalau dia dari bahan alami ya, karena relatif stabil. Kemudian range pH stabilitasnya agak tinggi ya, 2 sampai 11, jadi bisa untuk yang basa maupun untuk yang asam. Nah, hanya saja dia agak mahal ya. Kemudian walaupun dia range pH-nya panjang ya, tetap saja dia harus disimpan dalam kondisi asam karena dia punya aktivitas enzim di dalamnya, yaitu enzim oksidase yang bisa menguraikan zat aktif yang tersensitif terhadap adanya reaksi oksidasi ya. Nah, jadi untuk gum arab itu sendiri bisa digunakan dalam dua bentuk ya, bisa dalam bentuk serbuk ataupun bentuk mucilago, di mana mucilago ini adalah gum yang sudah dilarutkan di dalam air membentuk mucilago ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teragakan ya. Kalau teragakan ini sebenarnya tidak begitu sering digunakan karena dia bisa menghasilkan kondisi kekeruhan di dalam emulsi ya. Kemudian tapi keuntungannya teragakan ini dia bisa meningkatkan viskositas, jadi meningkatkan viskositas ini akan menambah stabilitas dari sediaan, karena viskositas ini kan menghasilkan tahanan ya, yang bisa mencegah terjadinya penggabungan ya. Kemudian kadang-kadang penggunaan teragakan ini dapat menghasilkan cracking ya, karena itu biasanya ada penambahan bahan alkali yang dilakukan dalam penggunaan natrium, dalam penggunaan teragakan. Selain itu penambahan natrium borat, alkohol, dan lainnya ya, untuk mencegah terbentuknya cracking tadi ya. Nah, teragakan ini kan dari turunan karbohidrat ya, jadi dia bisa membentuk emulsi minyak dalam air. Kemudian selanjutnya adalah dari bahan agar ya. Nah, kadang juga untuk sebagai gelling agent atau bahan penjel. Kemudian terkadang dipakai sebagai emulgator untuk minyak mineral, jadi yang zat aktifnya mengandung minyak mineral ya. Nanti dia bisa menstabilkan dengan pembentukan emulsi dengan peningkatan viskositas ya, atau juga kalau dia dikombinasikan dengan akasia itu juga bisa mencegah penggabungan globul, mencegah terbentuknya creaming dengan peningkatan viskositas. Kemudian seperti membuat agar-agar pada umumnya ya, agar mucilago ini dibuat dengan melarutkannya pada air yang sudah dididihkan atau pada suhu tinggi ya, karena suhu tinggi ini bisa menyebabkan terjadinya pengembangan sehingga meningkatkan viskositas. Nah, caranya untuk pembuatannya ya, minyak mineralnya itu karena kan umumnya ya cocoknya agar ini dibuat untuk emulsi yang mengandung minyak mineral. Jadi emulsi utama yang mengandung minyak mineral itu dibentuk dulu dengan bantuan akasia, lalu dilakukan stirring atau pengocokan ya dengan kecepatan yang konstan, kemudian ditambahkan agar mucilago 2% untuk
menstabilkan di awal ya. Habis itu ditambahkan volumenya 50% dari volume akhir. Kemudian dari polisakarida sebagai bahan semisintetik ya. Nah, dia bisa dari turunan metil selulosa dan karboksimetil selulosa ya. Nah, ini beberapa karakteristik dari masing-masing material. Jadi kalau untuk metil selulosa dia paling cocok untuk tipe emulsi minyak dalam air dengan pH range optimumnya 3-11. Kemudian dia non-ionik, jadi tidak bisa membentuk lapisan rangkap listrik. Kemudian dia sangat larut, kelarutnya sangat baik ya. Kemudian terkoagulasi oleh elektrolit dengan konsentrasi tinggi, jadi dia tidak cocok untuk bahan-bahan elektrolit. Kemudian untuk CMC atau karboksimetil selulosa ini bisa meningkatkan viskositas, jadi bisa menjadi penstabil dengan peningkatan viskositas, kemudian stabilitasnya tinggi, pH range pH-nya 5-10 ya. Kemudian untuk emulgator itu tadi untuk emulgator alam dan emulgator semisintetik. Nah, untuk emulgator sintetik sendiri ya, ini beberapa bahan atau material yang bisa digunakan dari turunan sintetik ya. Bisa dari surfaktan, sabun dan alkali. Ini yang biasanya digunakan dalam proses detergensi ya. Kemudian alkohol, karbox atau polietilen glikol, kemudian dari lecitin ya. Ya. Kita bahas khusus untuk surfaktan ya, yang paling sering digunakan. Bahan sintetik yang paling sering digunakan sebagai emulsifier itu golongan surfaktan. Nah, surfaktan ini adalah bahan dikenal dengan bahan aktif permukaan karena dia bisa menurunkan tegangan antarmuka dengan melakukan proses absorpsi ya pada antarmuka suatu cairan yang berbeda jenis. Kenapa? Karena surfaktan ini sangat unik, dia memiliki dua gugus yang polaritasnya sangat berbeda, yaitu dia punya gugus hidrofil dan punya gugus lipofil ya, sehingga dia memiliki afinitas dan memiliki kemampuan untuk berikatan baik itu pada kondisi polar ataupun non polar ya. Nah, karena sifat yang amfifil ini yang menyebabkan surfaktan bisa diabsorpsi di antar muka dua cairan yang tidak saling bercampur seperti dalam pembentukan emulsi. Kemudian seperti ini ya gambar atau analogi dari surfaktan. Jadi dia merupakan suatu bahan yang memiliki gugus amfifil, jadi ada hidrofilnya dan ada lipofilnya. Nah, hidrofilnya ini digambarkan atau dianalogikan sebagai kepala dan bagian lipofiliknya dianalogikan sebagai ekor ya. Nah, jadi seperti klasifikasi berdasarkan muatannya, yang bermuatan tuh di bagian hidrofilnya ya. Jadi surfaktan ini ada yang non ionik seperti twin 80, span 80, kalian mungkin sudah sering menggunakan ya. Kemudian ada yang bermuatan negatif atau anionik seperti dari natrium lauryl sulfat, natrium oleat atau natrium stearat. Kemudian ada yang bagian hidrofilnya memiliki muatan positif ya, atau turunan surfaktan kationik ya. Dan ada juga yang Zwitter ion. Nah, ini nih yang Zwitter ion. Zwitter ion itu adalah surfaktan dengan bagian hidrofilnya tuh dia punya dua muatan ya. Dia bisa bermuatan negatif dan juga memiliki muatan positif. Ya, seperti inilah gambar molekulnya ya. Kemudian jadi kalau kita analogikan gambar dari surfaktan itu seperti ini modelnya ya. Jadi dia memiliki kepala yang bersifat hidrofil dan bagian
ekornya yang bersifat lipofil ya. Nah, lipofilnya ini bisa bercabang seperti ini, bisa juga tunggal, tergantung dari nilai HLB-nya nanti ya. Nah, tergantung dari tipe emulsi apa yang mau dibuat. Ya, seperti ini struktur molekulnya, makanya dia dianalogikan sebagai kepala dan ekor ya. Nah, seperti ini ilustrasi bagaimana surfaktan menstabilkan emulsi. Jadi ini kan droplet yang terbentuk atau globul yang terbentuk dari minyak, kemudian dia terdispersi di air nih, bagian air nih yang biru ini ya. Jadinya kan minyaknya membentuk droplet, di mana surfaktannya bagian minyaknya ya atau lipofilnya yang ekornya tadi ya akan terabsorpsi di droplet minyak, dan bagian kepalanya ini terabsorpsi pada permukaan air ya, sehingga dia membentuk stabilitas emulsi dengan membentuk lapisan nih di permukaan droplet, sehingga mencegah pertemuan droplet atau globul ya. Nah, kemudian karakteristik pergerakannya ya. Jadi berdasarkan karakteristik pergerakannya surfaktan nih ada yang punya gugus hidrofil dan lipofil yang seimbang, artinya dia punya gugus hidrofil dan lipofil yang konsentrasinya sama banyak. Ini dia selalu berada di antar mukanya cairan yang berbeda jenis tadi. Tapi kalau dia surfaktan yang memiliki gugus hidrofil lebih besar dari lipofil, maka dia akan lebih berada pada fase airnya dan sedikit berada pada antarmuka. Kemudian sebaliknya, kalau dia gugus hidrofilnya lebih sedikit dari lipofilnya, maka surfaktannya lebih banyak, dia berada pada fase minyaknya karena lipofilnya lebih banyak kan. Nah, jadi hanya sedikit yang berada pada antarmuka. Nah, kapan kita menggunakan surfaktan yang gugus hidrofilnya lebih banyak daripada lipofilnya atau sebaliknya, itu tergantung dari tipe emulsi. Jadi tergantung dari konsentrasi cairannya ya. Jadi kalau fase airnya yang lebih banyak ya, maka harus lebih banyak gugus hidrofilnya gitu ya. Kemudian ini beberapa kegunaan surfaktan ya yang akan dijelaskan ya. Jadi yang pertama, surfaktan ini karena dia adalah bahan aktif permukaan ya, dia bisa menurunkan tegangan permukaan suatu cairan. Jadi untuk cairan yang berbeda karakteristik ya, seperti itu tadi ya, polaritas yang berbeda, jadi cairan yang polar ataupun non polar. Ini dia bisa diturunkan tegangan permukaannya dengan surfaktan, karena surfaktan bisa berada pada permukaan. Jadi dia yang bisa menghubungkan cairan-cairan yang berbeda tadi sehingga meningkatkan adesinya. Nah, jadi dia bisa menurunkan tegangan permukaan tergantung dari konsentrasi surfaktan yang digunakan. Nah, kita kemarin sedikit sudah menyinggung mengenai KMK atau konsentrasi misal kritis, yaitu konsentrasi surfaktan yang digunakan sampai seluruh permukaan bahan atau permukaan cairan yang kita turunkan, tegangan permukaannya tuh sudah jenuh dengan surfaktan sampai dia menghasilkan nilai KMK atau critical missile concentration atau CMC ya, atau kalau Indonesianya konsentrasi misal kritis. Nah, pada saat dia mencapai nilai KMK-nya atau konsentrasi misal kritisnya, maka pada saat itulah surfaktan akan membentuk suatu misal. Misal ini merupakan satu sistem yang terbentuk dengan adanya surfaktan yang telah mencapai nilai KMK-nya, di mana konsentrasi surfaktan ini telah memenuhi sampai dia membentuk misal atau membentuk suatu pembungkus ya, yang menjerap bahan yang akan diturunkan tegangan antarmukanya. Jadi ketika dia sudah mencapai mencapai nilai KMK-nya atau konsentrasi misal kritisnya, nah
dia akan bentuk satu kondisi di mana konsentrasi surfaktan yang ditambahkan lagi ya, setelah sudah sampai nih nilai KMK-nya, terus kita tambahkan lagi, nanti yang ditambahkan berikutnya tuh tidak lagi bisa menurunkan tegangan permukaan. Kenapa? Karena sudah jenuh, semuanya sudah terbentuk, sudah terbungkus oleh misel, sehingga tidak ada lagi tegangan permukaan yang mau diturunkan ya, sehingga nggak ada gunanya menambahkan bahan surfaktan lagi ketika misel sudah terbentuk atau agregat misel sudah terbentuk. Jadi ketika kita menambahkan bahan surfaktan di saat misel itu sudah terbentuk, maka konsentrasi surfaktan yang ditambahkan tidak lagi akan menyebabkan terjadinya penurunan tegangan permukaan karena sudah pada jenuh ya, sudah terbentuk. Nah, misel tuh seperti ini. Kalian bisa lihat gambar yang ditunjukkan ya, gambar bulat-bulat ini kan, itu misel. Jadi misel itu adalah satu agregat yang terbentuk membentuk pembungkus atau pelindung ya. Ya, nanti di dalam misel itulah kemudian globulnya akan dibungkus. Nah, globul yang mengandung zat aktif akan dibungkus di dalam misel ya. Jadi ketika dia sudah membungkus semua zat aktif, kita tambahkan lagi surfaktan, ya nggak ada lagi yang mau dibungkus, tidak ada lagi yang mau diturunkan tegangan permukaannya ya, karena semuanya sudah terbungkus atau sudah jenuh. Nah, seperti ini misalnya itu ya. Jadi ketika semua campuran sudah dijenuhkan dengan surfaktan, maka surfaktan yang berlebih ini nanti akan membentuk misel. Nanti kalau sudah terbentuk misel atau suatu agregat itu, ketika dia sudah terbentuk misel, semuanya udah jadi misel, kita tambahkan surfaktan, tidak lagi akan menurunkan tegangan permukaan. Nah, misel ini bisa terbentuk karena adanya kejenuhan oleh surfaktan yang menyebabkan pembentukan suatu agregat yang mengandung lebih dari 50 monomer surfaktan ya, karena surfaktan ini banyaknya dari polimer ya, yaitu monomer-monomer yang tersusun dari membentuk rantai panjang. Nah, kalian bisa lihat pada gambar atau langsung ke sini aja nih gambarnya nih. Ini ya, jadi ini misel yang terbentuk. Ini untuk fase minyak dalam air ya, ini minyaknya, ini airnya, dimana fase minyak ini dibungkus oleh misel yang terbentuk dari surfaktan membungkus droplet minyak ya, karena itu bagian nonpolarnya akan mengarah ke dalam ya, karena bagian nonpolarnya kan ini afinitasnya tinggi terhadap minyak ya. Kemudian membentuklah misel dan bagian kepalanya berada di luar ya. Nah, nanti bagian kepalanya ini yang melindungi bagian minyak, sehingga atau bagian polar ya. Nah, nanti bagian polar atau hidrofilnya ini yang akan berinteraksi dengan bagian fase terdispersinya, atau dalam hal ini adalah airnya ya. Nanti kalau dia sudah mencapai, jadi misalnya terbentuk kalau sudah mencapai nilai KMK-nya ya, konsentrasi misel kritisnya ya, nanti dia akan membungkus atau menyembunyikan droplet di dalam misel. Nah, seperti inilah gambarannya. Jadi zat aktifnya nih dibawa oleh minyak atau fase terdispersi yang kemudian dibungkus dengan misel yang terbentuk dari surfaktan ya, karena sudah mencapai konsentrasi misel kritisnya gitu ya. Kemudian ya, ini sama aja ya gambarannya, ini juga bagaimana misel itu terbentuk. Jadi kalian bisa lihat pada kurva di sini nilai CMC-nya, nanti kalau ditambahkan di atas nilai CMC-nya, nah disitulah dia membentuk misel. Kemudian selain itu, surfaktan juga bisa ditambahkan sebagai wetting agent atau bahan pembasah, khususnya di suspensi ya.
Nah, kemarin saya sudah jelaskan ya bagaimana mekanisme wetting agent atau bahan pembasah dalam menurunkan sudut kontak. Nah, seperti itu pula fungsi surfaktan jika digunakan sebagai bahan pembasah. Jadi dia bisa menurunkan sudut kontak, ini ya, kontak angle, sehingga dia bisa mengurangi permukaan udara dengan menggeserkan udara dan menggantikan dengan permukaan cairan ya. Ya, ini nggak usah dijelaskan lebih jauh, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian kegunaan utama surfaktan dalam emulsi ya, dia sebagai emulsifying agent atau bahan pengemulsi atau bahan emulgator, karena itu tadi dia punya gugus hidrofil dan punya gugus lipofil yang bisa membantu pembentukan kestabilan emulsi karena adanya itu gugus amfifilnya tadi. Jadi di mana gugus hidrofilnya akan menjadi penghubung untuk airnya, bagian airnya, dan bagian gugus lipofilnya akan menjadi penghubung di bagian minyaknya, sehingga akan menyebabkan terjadinya pencegahan penggabungan globul-globul yang terbentuk karena dilindungi dari surfaktan yang sudah membungkus. Apalagi kalau dia sudah membentuk misel ya, dia membungkus droplet yang bisa mencegah terjadinya pembentukan penggabungan droplet. Nah, jadi kan awalnya seperti ini ya, minyak dan air tuh dia memisah, kemudian ditambahkan surfaktan sebagai bahan pengemulsi, di mana surfaktannya akan berada di antara permukaan cairan karena dia akan mengikuti amfifilnya tadi, amfifiliknya. Jadi lipofilnya akan ke minyak, hidrofilnya akan ke air. Kemudian dilakukanlah pengadukan untuk memecah salah satu fasenya sampai terbentuklah ini ya. Nanti salah satu fasenya akan pecah, dibungkus oleh surfaktan yang punya gugus lipofil dan hidrofil, dan kemudian akan tersebar di salah satu fase cairan lainnya yang bertindak sebagai medium pendispersi. Kemudian yang paling sering digunakan di dalam detergensi itu adalah surfaktan, karena memang surfaktan ini punya fungsi sebagai detergensi. Jadi kenapa dia bisa sebagai detergensi? Karena dia bisa menghilangkan kotoran dengan menurunkan tegangan permukaan antara kotoran yang menempel pada substrat dengan air ya. Jadi proses pembersihan oleh deterjen itu kan kita basahkan dulu tuh ya, dibasahkan terus dikasih deterjen, terus dikucek dengan bantuan pengucekan atau perendaman yang bisa mengemulsikan atau melarutkan partikel atau substrat yang berlemak partikel yang berlemak yang menempel pada substrat, dalam hal ini pada pakaian atau pada kulit ya, sehingga bisa ketika dia dibasahkan dia bisa terlarut dan terdispersi di dalam cairan pembasah tadi seperti pembilasan ya. Nah itu, nah jadi kan analoginya gini nih, anggap saja ya gambar coklat ini adalah substrat seperti pakaian ya, kemudian di permukaannya ini ada kotoran yang berlemak ya, debu-debu berlemak ya. Nah kemudian kalau contohnya nih hair, katanya rambut ya, jadi rambutnya mengandung lemak di permukaannya. Terus nanti rambutnya dibasahi, nanti lemaknya tidak semuanya akan bersih. Kenapa? Karena minyak nih kan tidak bisa bercampur dengan air. Nah, tapi kalau kita menggunakan deterjen, dalam hal ini adalah surfaktan, nanti surfaktannya misalnya ya pakai sampo yang mengandung surfaktan ya, nanti samponya ini akan berada pada permukaan permukaan lemak ya, dia akan berada pada permukaan lemak atau kotoran pada rambut. Kemudian ketika kita melakukan pembilasan, nanti bagian hidrofilnya yang free ini tadi ya, kan ini kan lipofilnya udah masuk nih ke lemak, terus bagian kepalanya lagi free. Ketika kita membilas
yang bagian hidrofilnya ini akan berikatan dengan air ya. Nah, sehingga dia akan ikut terbawa bersama pembilasan dan menyebabkan hair atau rambut kita jadi bersih. Ya, bisa difahami ya. Begitu juga pada lemak pada pakaian atau kotoran pada pakaian. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung atau menentukan hidrofilik lipofilik balance. Jadi suatu ukuran keseimbangan hidrofilik dan lipofilik dari suatu zat aktif permukaan, dalam hal ini surfaktan ya, untuk menentukan atau menyeimbangkan ya, sehingga dia bisa berperan atau berfungsi di dalam pembentukan emulsi. Nah, semakin tinggi nilai HLB maka semakin dia hidrofilik ya, karena lebih banyak bagian polarnya. Ya, karena kan di situ ceritanya tuh HLB, hidrofilik lipofilik balance. Jadi bukan lipofilik hidrofilik balance ya. Jadi nggak boleh dibalik ya. Karena memang yang menjadi acuan di sini adalah kesetimbangan hidrofiliknya. Jadi hidrofilik yang HLB yang digunakan nih harus berdasarkan nilai hidrofiliknya. Nanti kalau kita mau hidrofiliknya kita mau lebih polar, maka hidrofiliknya ditingkatkan. Tapi kalau kita mau lebih non polar, maka hidrofiliknya diturunkan, gitu ya. Jadi hidrofilik yang menjadi acuan. Nah, langsung aja ke bagaimana menghitung atau membuat surfaktan atau emulgator dengan HLB tertentu berdasarkan kegunaan yang diharapkan. Nah, dalam menghitung nilai HLB itu kita bisa melakukan dua cara ya, bisa dengan cara substitusi, bisa dengan aligatif. Kalau aligatif ini sangat sederhana ya, kalian mungkin sudah biasa mempraktekkan di farmasi fisika. Sekarang saya mau jelaskan ke cara substitusi. Nih, ini contoh, langsung ke contoh aja ya. Contohnya nih, bagian R&D di industri farmasi sedang mengoptimasi sedan emulsi minyak dalam air. Oke. Zat aktifnya minyak ikan. Dia menggunakan emulgator SPAN 20 dengan HLB-nya 8,6 dan Twin 20 dengan HLB 16,7. Dan nilai HLB campurannya adalah 12. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilai HLB dari suatu emulgator? Dari referensi. Ya. Ada namanya HLB butuh atau HLB campuran. HLB campurannya inilah yang kita gunakan sebagai dasar perhitungan berapa span atau berapa twin yang akan digunakan agar menghasilkan emulsi yang stabil dengan proporsi emulgator yang sesuai. Nah, itu yang ditanyakan, berapa persen jumlah span dan twin yang dibutuhkan dari 100% jumlah emulgator yang digunakan dalam formula. Nah, tadi kan sudah ada ya data HLB butuhnya 12, kemudian HLB spannya 8,6. dan HLB twinnya 16,7. Nah, sekarang tinggal kita hitung nih. Untuk twin, konsentrasi twin kita hitung dengan HLB butuh dikurang HLB span. Jadi HLB butuhnya 12 dikurang HLB-nya span 8,6 dibagi HLB twin dikurang HLB span kali 100%. Jadi HLB twinnya 16,7 dan HLB spannya 8,6. Nanti itu dikali 100%, dihitung secara matematika, dapatlah nih 41,97%. Nah, untuk spannya ya tinggal dikurang aja 100% dikurang 41,97%, jadi sama dengan 58,03%. Jadi kalau kita mau bikin emulsi yang stabil dengan HLB butuh 12, sementara diketahui HLB twin dan spannya adalah 8,6 dan twinnya 16,7, maka proporsinya kita pakai spannya 58,03% dan twinnya 41,97%. Ya. Kemudian ini ada latihan soal. Bagaimana menentukan
jumlah emulgator dari masing-masing komposisi ya, formula ya. Nah, di sini kan dia emulgator yang dipakai adalah polioksietilen sorbitan monostearat dan sorbitan monostearat. Nah, kemudian disuruh menentukan nih di dalam formula untuk formula 1 total emulgatornya 3% dan formula 2 5%. Nah, dari 3% dan 5% ini berapa polioksietilen sorbitannya dan berapa sorbitan monostearatnya. Itu yang ditanyakan. Silakan dikerjakan ya. Berdasarkan nih sudah ada nilainya, nilai HLB-nya. Untuk HLB polioksietilen adalah 14,97 dan sorbitan 4,7. Kemudian HLB butuhnya adalah 9. Nah, silahkan nih tentukan berapa masing-masing dengan cara substitusi dan aligatif. Silakan dikerjakan soal ini dan dikumpulkan di kalam jawabannya ya. Dibuat dalam bentuk Word aja ya. Terus dengan format nama filenya, nama filenya tuh nama terus underscore name ya. Kemudian dikumpulkan pada kalam di slot yang nanti saya akan sediakan di pertemuan emulgator ya. Dan nanti silakan dikerjakan, dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Nanti saya akan umumkan lagi di pertemuan Zoom. Oke. Kemudian ini beberapa klasifikasi fungsi surfaktan menurut HLB-nya ya. Jadi kalau untuk yang stabil anti busa dia HLB-nya 1 sampai 3, kemudian HLB 3 sampai 8 ini yang biasanya untuk emulsi, khususnya emulsi dengan tipe minyak dalam air dalam minyak. Kemudian untuk wetting agent biasanya digunakan surfaktan dengan HLB 7 sampai 9. Dan untuk emulsi minyak dalam air digunakan surfaktan 8 HLB 8 sampai 16. Kemudian sebagai deterjen itu dia HLB-nya agak tinggi ya, yaitu 13 sampai 16. Kemudian untuk bahan pelarut ya atau meningkatkan kelarutan, jadi surfaktan bisa juga untuk meningkatkan kelarutan dengan HLB yang lebih tinggi ya, yaitu 16 sampai 19. Ya, oke, inilah pertemuan kita mengenai pembahasan emulgator. Silahkan ditanyakan untuk yang tidak ada pahami pada forum chat seperti biasa yang akan tersedia di slot akan dibuka slot pada kalam ya, slot mengenai chat. Nanti untuk jawabannya kita akan diskusikan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.